Apa narasinya demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat ya memprihatinkan, disusul dengan Waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 menjadi senjata bagi Letnan Jenderal Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Melalui Super Semar, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat mendapat wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30 SPKI. Berbekal Super Semar, Soeharto langsung membubarkan PKI sehari setelah surat dikeluarkan, yakni tepatnya pada 12 Maret 1966. Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI. Isi surat yang dikeluarkan Soeharto yakni membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi underbawnya. Berbekal hasil sidang Mahmilub tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa gerakan 30 September, Soeharto juga menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Namun yang cukup janggal, yakni tak hanya membubarkan PKI, namun Soeharto juga menangkap 15 orang menteri yang pro kepada Soekarno. Atas manuver Soeharto membubarkan PKI dan tindakan sewenang-wenang, Bung Karno marah dan meminta surat keputusan pembubaran PKI untuk segera dicabut. Namun siapa sangka, Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai presiden mendapat penolakan dari Soeharto. Menurut peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, Soekarno tidak pernah menyebutkan soal pembubaran PKI di dalam Super Semar. Tindakan pembubaran PKI dianggap merupakan tafsiran Soeharto atas kalimat melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Soekarno pun lantas membuat surat perintah baru yang menyatakan Super Semar tidak sah, yakni Super Tasmar pada 13 Maret 1966. Super Tasmar dibuat Soekarno sebagai pengumuman bahwasannya Super Semar bersifat administratif atau teknis dan tidak politik. Lewat Super Tasmar, Soeharto diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke Presiden. Selain lewat Super Tasmar, Soekarno sebenarnya juga sudah pernah menegaskan bahwa Super Semar bukan merupakan pemberian kekuasaan kepada Soeharto. Penegasan itu ia sampaikan dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1966. Bahwa ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan.
pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Dalam pidatonya itu, Soekarno juga menegaskan dikeluarkannya Super Semar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan. Namun pada penerimaan para pejabat teras Kepolisian Republik Indonesia di Tapos pada 6 Februari 1994, Soeharto sempat memberikan bantahan terhadap pernyataan Bung Karno perihal pembubaran PKI dalam Super Semar. Soeharto menyebut bahwa Bung Karno sudah tahu bahwa dirinya akan membubarkan PKI. Bahkan Soeharto mengaku datang ke istana untuk melapor ke Soekarno perihal pembubaran PKI yang telah dilakukannya. Terlepas dari pengakuan Soeharto maupun Soekarno soal pembubaran PKI dan isi perintah Super Semar, Bung Karno pun akhirnya tak berkutik setelah dilengsarkan sebagai presiden dalam sidang istimewa MPRS pada 7 Maret 1967. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti isi dari Super Semar, pasalnya selama ini beredar beberapa versi dari Super Semar. 3 versi itu yakni dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI AD, Sekretariat Negara, dan dari Akademi Kebangsaan. Namun dari berbagai versi yang beredar, tak ada satupun yang asli. Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Super Semar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Isi Super Semar yakni 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.
serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. 10 Maret, enggak 11 Maret itu apa namanya, keluarnya kan 11 Maret ketika itu kan 11 Maret itu kemudian lantas ada demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat memprihatinkan, disusul dengan Waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam. Siapa? Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian, itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor. Gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, memang di tempat tidur karena kumat. Tenggorokan, kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri sidang kabinet pada waktu itu. Kemudian datang ke rumah, menceritakan semua kejadiannya, minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor. Saya izin, silahkan, baik. Lantas tanya, pesan apa Bapak? Saya mau pesan 1, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya sakit, itu tidak bisa tadi. Dan yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasanya segala lamanya dialog antara beliau dengan saya itu, beliau sudah menangkap itu, Lalu ini berangkat. Setelah datang ke sana, lapor dan sebagainya, semua dimarahi dengan sendirinya. Saya menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto. Marah lagi, beliau. Kurang apa saya percaya pada Harto? Sudah diberi pangkat naik, jadi lain sebagainya. Tapi barangkali perlu tertulis. Baru kemudian kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal, ditambah dengan semua Waperdam, Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan sebagainya. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam pada waktu, kurang lebihnya mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Dan PKI kemudian lantas, karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum mengambil keputusan ada koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya ada rapat, ada di Kostrad. Lama berbicara semua perwira dan semuanya telah ditunjuk. Pokoknya saya menggunakan mengubarkan daripada PKI. Dan semua dikonsep. Baru setelah jam 1 malam itu saya tanda tangani Jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pembubaran daripada PKI tersebut.
Jadi sudah tanggal 12 kalau tanggal 1 itu. Nah, pagiannya diumumkan, kemudian lantas beliau katanya semua Bappedan kumpulkan, dimarahi. Dimarahi. Akhirnya diputuskan salah satu untuk dikirim kepada saya, Pak Lemena. Tanggal 13 itu dikirim. Kemudian tanya ke Pak Najib Salim, karena setelah selesai kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat. Nah, Pak Lemena mengatakan, kalau saya manggil saya dan Mas Arto, apa enggak keliru itu bubaran PKI itu? Saya berkata enggak, itu dan di surat perintahnya tidak ada. Ya memang enggak ada, tidak ada. Gitu. kalau ada, kalau sudah setuju tuh bapaknya begitu. Pokoknya marah, kita dimarahi. Sudahlah, saya bertanggung jawab. Dia tahu kalau saya bubarkan PKI, dia tahu. Tidak percaya. Kemudian setelah beberapa hari kembali, lantas Bung Karno dari Bogor kembali Jakarta, saya sudah agak baik, saya jemput. Pakai helikopter di muka istana, saya jemput, saya laporkan, Pak, ini keadaan demikian. Terus saya katakan PKI sudah saya bubarkan, itu tinggal Bapak sekarang ngagumi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.